Ya, begini Bu, ya. Kan Ibu tahu sholat duha, sholat tahajud itu sunnah. Jadi kalaupun Ibu mau mengajak, jangan seperti mengajak ketika sholat wajib, ya. Dan tidak harus Ibu yang membuat dia sadar untuk tahajud dan duha. Karena kadang-kadang kalau suami itu dengar langsung dari istrinya, ada resistensi, ya. Ada penolakan. Ya coba Ibu cari artikel tentang keutamaan tahajud, cari artikel tentang keutamaan duha, cari tausiah yang memotivasi tahajud, duha. Tidak harus Ibu. Nah, untuk Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, pasangan hidup kita itu kan tidak harus insaf soleh dengan tangan kita gitu. Bahkan kadang-kadang boleh jadi Ibu kalau dinasehati oleh suami, Ibu nggak mau dengar, ada resistensi. Tapi boleh jadi Anda dengar orang lain, lebih Anda terima gitu. Padahal kontennya sama, ya. Ada seorang suami bilang, Pak Am, saya udah kasih tahu istri saya dari dulu, udah nggak mau dengar. Tapi begitu dengar ceramah Pak Am, dia teh mau ikut, mau gitu nurut ya. Padahal yang diomongin Pak Am dengan saya teh sama, intinya sama. Kenapa ya bisa begitu? Saya bilang, boleh jadi istri saya juga begitu. Istri saya lebih bisa mendengar nasihat dari orang lain daripada dari saya. Makanya saya bilang, udah, yang penting pasangan hidup kita berubah ke arah lebih baik. Tidak harus oleh tangan kita. Di cross mungkin istri Anda, saya bilang, berubah oleh saya, dinasehatin oleh saya. Istri saya berubah oleh Anda gitu. Ya. Kayak ginilah. Kita jadi guru nganasehatin anak kita, nggak nurut teh budak teh. Itu nurut. Tapi dinasehatin oleh orang lain, ya, itu lebih nurut. Itulah manusia. Ada di cross gitu kan? Gitu. Iya kan, tidak sedikit. Ayah yang jadi guru, yang jadi dosen, ngasih masukan ke anak, nggak didengar. Tapi kalau dari dosen lain, dari guru lain, maksudnya orang lain gitu yang jadi guru dan dosen, didengerin sama dia. Jadi apa? Ini saya mau menyampaikan apa? Kalau kita mau menginsafkan, ini bahasa kasarnya, menginsafkan pasangan hidup kita, tidak harus kita berambisi oleh tangan kita. Ibu jangan terlalu berambisi suami Ibu rajin ibadah sunnah itu dengan tangan Ibu. Tidak harus. Yang penting kan suami Ibu mau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau dengan omongan Ibu dia marah, merasa diusik, merasa diajari, ya jangan Ibu yang ngomong dong. Coba Ibu cari artikel. Terus jangan gini, ayah yuk baca ini biar ayah insaf. Nggak boleh juga, ya. Tolong Bu, semua orang itu punya kehormatan dan harga diri. Kita ngomong ke anak saja kudu menjaga kehormatan dan harga diri dia, gitu. Ke anak itu tuh. Anak SD saja, ya. Anak TK saja, kan kita kudu menjaga harga dirinya. Maaf, kadang-kadang ada orang tua yang mempermalukan anaknya di depan orang lain. Tuh, anak saya mah kerjaannya teh makan, nggak mau belajar. Saya suka bingung, ini kok ibu ini menghinakan anaknya di depan orang lain. Itu kan nggak boleh, ya. Jadi intinya semua orang itu perlu dijaga kehormatannya. Itu kunci. Ibu ngasih tahu ke suami, kenapa dia marah? Mungkin cara ibu tidak santun, ya. Coba sahabat-sahabat tercinta, mari kita tempatkan manusia itu secara terhormat. Secara terhormat. Mari kita belajar bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang salah. Kebayang gak sama Anda? Nabi sedang duduk
dengan para sahabat di masjid. Ja'a Arabiyun fabala fil masjid. Datanglah seorang badui, dia pipis di ujung masjid. Wah, sahabat-sahabat marah kan. Kata Nabi, biarkan dia pipis selesai dulu. Gitu. Kenapa? Ya Nabi yakinlah dia pipis di masjid itu karena nggak ngerti. Masa kalau ngerti pipis di masjid? Kata Nabi, biarkan ya. Jadi Nabi justru menenangkan sahabat yang mau menarik, dia lagi pipis mau ditarik gitu kan. Diam, biarkan. Selesai pipis, Nabi menyuruh sahabat, coba ambil seember air, tuangkan pada bekas pipisnya. Lalu Nabi berdua memanggil orang itu, wahai saudaraku, ini masjid tempat ibadah. Nanti kamu kalau pipis jangan di dalam masjid, karena masjid itu untuk ibadah. Ya, udah selesai. Tapi Nabi dengan penuh kasih sayang memberitahu, tidak, kamu tuh nggak mikir ini. Enggak, karena Nabi berpikir orang ini kalau tahu masa sih melakukan hal itu. Berarti dia belum tahu gitu. Nah, ini isyarat Nabi sangat menjaga kehormatan dan martabat ketika memberitahu. Jadi kegagalan kita adalah kita selalu ingin istri kita insaf oleh tangan kita. Anak kita insaf ingin oleh tangan kita. Padahal boleh jadi suami kita, istri kita, anak kita itu berubah menjadi soleh bukan oleh tangan kita, tapi tangan orang lain. Ya tidak apa-apa. Kenapa harus kita berambisi oleh tangan kita? Kenapa? Karena pintu hidayah Allah itu bisa lewat manapun, ya. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, yuk kita ini ubah cara berpikir. Tidak selamanya orang yang kita sayang itu harus berubah oleh tangan kita. Biarlah boleh jadi dia berubah oleh tangan orang lain. Nah, itulah hidup, saudara-saudara. Kadang hidup itu kita kudu menerima kenyataan ada bagian yang tak bisa dijelaskan, ya. Wallahu a'lam bissawab.